Salam prajurit! Dunia sedang gempar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, nama Indonesia bergema di forum internasional sebagai pelopor perdamaian dunia. Dari pidato menggetarkan di PBB hingga aksi nyata di Timur Tengah, semua mata kini tertuju pada tanah air kita tercinta. Bagaimana langkah kecil dari Jakarta bisa mengubah wajah dunia? Dan siapa sosok di balik strategi yang membuat dunia menunduk hormat pada Indonesia? Tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan sekadar berita. Ini kebangkitan moral bangsa. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komen juga dari kota mana aja kalian berasal dan terus dukung channel Bravo Squad. Karena bersama kita tunjukkan, semangat prajurit Indonesia tak pernah padam. Dunia terhenyak. Dalam hitungan hari, nama Indonesia melesat menjadi pusat pembicaraan internasional. Dari ruang redaksi media besar di New York hingga kafe-kafe kecil di Kairo, satu nama terus disebut dengan rasa takjub. Negara kepulauan di Asia Tenggara itu telah mengguncang hati nurani dunia. Semua berawal dari pidato yang disampaikan Presiden Indonesia di forum internasional ketika situasi global tengah diliputi keputusasaan akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Di tengah riuhnya perang kata dan kepentingan geopolitik yang saling berbenturan, Presiden berdiri dengan tenang, tanpa membawa ancaman, tanpa kekuatan militer, hanya membawa kekuatan moral dan empati. Perdamaian bukanlah hadiah dari yang kuat kepada yang lemah. Ucapnya lantang dalam bahasa yang sederhana namun menggigit. Perdamaian adalah hak setiap manusia, dan tugas kita bersama untuk menjaganya. Pidato itu hanya berlangsung 12 menit, namun efeknya menggema seperti badai. CNN menayangkannya berulang kali dengan tajuk Voice of the East, Indonesia's Moral Stand for Peace. BBC menulis editorial panjang berjudul The Jakarta Doctrine, When Morality Leads. Diplomasi, sementara Al Jazeera menyiarkan siaran langsung dengan subtitle Arab bertuliskan Indonesia menjadi suara nurani dunia. Di jagat maya, dunia ikut bergolak. Tagar It's Heart Indonesia for Peace meledak di platform media sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tagar itu mencapai 70 juta interaksi global, menjadi tren nomor 1 di Twitter, TikTok, dan Instagram. Video pendek pidato Presiden diterjemahkan ke lebih dari 15 bahasa oleh para netizen dari berbagai negara tanpa diminta. Bahkan di Kuala Lumpur dan Riyadh, para influencer ternama mengunggah video reaksi mereka dengan caption, "Kita butuh lebih banyak pemimpin seperti ini." Tak butuh waktu lama, para analis politik di Washington dan Brussels mulai mengajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana Indonesia bisa tiba-tiba memimpin percakapan global tentang perdamaian? Negara yang dulu dikenal dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya kini menjadi simbol diplomasi beretika. Sebuah kekuatan yang tak mengandalkan senjata atau kekuasaan, melainkan kepercayaan dan empati. Kebangkitan yang tak terduga beberapa tahun terakhir, Indonesia memang perlahan menapaki jalan yang berbeda. Di saat negara-negara besar sibuk memperkuat aliansi militer dan ekonomi, Jakarta memilih fokus pada diplomasi kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kerap menegaskan dalam setiap pertemuan internasional bahwa Indonesia berdiri di sisi kemanusiaan, bukan kekuasaan. Prinsip itu kini terbukti menjadi pondasi yang mengubah persepsi dunia terhadap Indonesia. Ini bukan lagi tentang posisi politik, ini tentang moralitas global, tulis kolumnis The Guardian, menyoroti konsistensi Indonesia dalam menyerukan penghentian kekerasan di Gaza dan dukungan terhadap rakyat Palestina. Bahkan, di kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, bendera Indonesia menjadi salah satu simbol solidaritas yang paling banyak dikibarkan dalam aksi damai para aktivis. Sebuah poster bertuliskan Jakarta Stands for Humanity, tampak dibentangkan di depan markas PBB oleh sekelompok mahasiswa dari berbagai negara. Reaksi dunia, antara kagum dan terpana banyak, pemimpin dunia yang awalnya ragu kini mulai menaruh hormat. Perdana Menteri Kanada menyebut Indonesia sebagai mercusuar moral baru bagi dunia modern. Sementara Presiden Prancis dalam wawancara dengan Le Monde mengatakan, "Kami harus mengakui, dalam hal konsistensi dan empati global, Indonesia telah melampaui ekspektasi banyak pihak." Namun yang paling mengejutkan datang dari Malaysia. Negeri jiran itu, yang secara historis memiliki kedekatan kultural dengan Indonesia, mengalami geger media. Headline utama di harian utusan Malaysia berbunyi, Indonesia muncul sebagai pemimpin global ASEAN bangga. Sementara talk show politik di saluran TV nasional memanas dengan diskusi tentang bagaimana Indonesia bisa melangkah sejauh itu dalam
Diplomasi internasional ini bukan hanya kemenangan Indonesia, ujar seorang pakar hubungan internasional Malaysia. Ini kemenangan bagi seluruh Asia Tenggara. Tapi jelas, mereka bergerak lebih cepat dan lebih cerdas dari siapapun. Ledakan di dunia maya di tengah gempita media konvensional, dunia digital menjadi saksi ledakan solidaritas tanpa batas. Video pendek memperlihatkan warga Gaza menonton pidato Presiden Indonesia melalui ponsel mereka menyebar luas. Mereka meneteskan air mata sambil berbisik, "Terima kasih, Indonesia." Video itu disaksikan lebih dari 40 juta kali dalam 2 hari, menimbulkan gelombang emosional luar biasa di seluruh dunia Arab. Sementara di Jakarta, masyarakat dari berbagai lapisan berkumpul di Bundaran HI untuk menunjukkan dukungan moral terhadap perdamaian. Ribuan lilin dinyalakan membentuk tulisan besar, "Peace for All." Di layar-layar besar, pidato Presiden diputar kembali. Suasana penuh haru. Anak muda, ibu rumah tangga, bahkan sopir ojek daring ikut berdoa bersama. "Bangga jadi orang Indonesia," ucap seorang remaja yang diwawancarai oleh Kompas TV. Kita mungkin bukan negara superpower, tapi kita bisa menunjukkan kalau hati nurani juga bisa memimpin dunia. Moralitas yang menular tak lama setelah itu. Lembaga-lembaga internasional mulai menanggapi. Amnesty International menyatakan apresiasi terbuka kepada Indonesia atas perannya yang konsisten menolak kekerasan dan mendukung solusi 2 negara untuk Palestina. Di sisi lain, organisasi kemanusiaan di Eropa mulai menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga Indonesia untuk menyalurkan bantuan ke wilayah konflik. Sebuah editorial di The Washington Post menulis, ketika banyak negara bicara tentang perdamaian sambil menyiapkan senjata, Indonesia hadir tanpa pretensi, membawa moralitas sebagai kekuatan utama. Dunia membutuhkan pendekatan seperti ini. Bahkan, universitas-universitas ternama seperti Harvard dan Oxford mulai memasukkan model diplomasi Indonesia sebagai studi kasus dalam kelas hubungan internasional modern. Istilah baru pun muncul di kalangan akademisi. Diplomasi empatik Jakarta, simbol baru dunia timur, yang selama ini sering dianggap sekadar pengikut dalam politik global, kini memiliki simbol baru. Indonesia dianggap mampu membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah jumlah senjata atau kekayaan alam, melainkan keberanian untuk memegang prinsip ketika dunia memilih diam. Koran The Straits Times menulis dalam edisi khususnya, jika abad ke-20 diwarnai oleh dominasi Barat dalam menentukan arah dunia, maka abad ke-21 bisa jadi dimulai di Jakarta, di bawah bendera merah putih yang kini berkibar sebagai simbol kemanusiaan. Sebuah perubahan. Paradigma gelombang perubahan ini bukan hanya mengguncang peta diplomasi global, tapi juga mengubah cara pandang banyak negara terhadap konsep kepemimpinan. Indonesia tidak memimpin karena kekuatan militer, bukan karena ancaman ekonomi, melainkan karena ketulusan moral dan keberanian untuk bersuara. Banyak analis menyebut fenomena ini sebagai soft power revolusioner, di mana pengaruh datang bukan dari tekanan tetapi dari keteladanan. Indonesia telah membuktikan, tulis seorang jurnalis dari Der Spiegel, bahwa diplomasi yang lahir dari hati rakyat jauh lebih kuat dari diplomasi yang dibangun di meja kekuasaan. Hari itu, di berbagai penjuru dunia, semua mata tertuju ke Indonesia. Di layar-layar televisi, pidato Presiden terus diputar. Di media sosial, jutaan komentar memuji sikap bangsa yang tak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi juga hidup di dalamnya. Bagi rakyat Indonesia sendiri, momen itu bukan sekadar kebanggaan nasional, tapi juga pengingat bahwa suara dari negara berkembang pun bisa menggetarkan dunia selama disampaikan dengan hati yang tulus. Dunia memang sedang heboh, tapi di balik kehebohan itu, lahirlah harapan baru, bahwa dari timur, dari negeri kepulauan yang sederhana, bisa muncul cahaya yang menerangi panggung dunia, dan cahaya itu bernama Indonesia. Hari itu, aula besar Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dipenuhi ribuan pasang mata dari berbagai bangsa. Bendera-bendera dunia berdiri berjejer megah, menciptakan lautan warna yang berkilau di bawah lampu sorot. Namun di antara semua simbol itu, satu bendera kecil tampak berkibar dengan tenang, merah putih. Di layar besar terpampang tulisan sederhana, Indonesia, the voice of humanity. Semua mata tertuju ke podium utama ketika Presiden Indonesia melangkah maju dengan langkah pasti. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, dasinya merah marun, dan wajahnya tenang, seolah telah menyiapkan kata-kata ini selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk mengucapkannya.
Pidato yang mengubah udara dunia tepat pukul 10 pagi waktu New York, mikrofon aktif. Ruangan seketika hening. Dengan suara tenang namun tegas, Presiden memulai. Saudara-saudara sekalian, dunia kita sedang lelah. Lelah oleh perang, lelah oleh ketakutan, dan lelah oleh kepura-puraan bahwa kekerasan bisa membawa keadilan. Kalimat pertama itu saja sudah cukup untuk membuat ratusan delegasi menegakkan badan. Kamera berita internasional menyorot wajah Presiden dari berbagai sudut. Ia melanjutkan dengan intonasi yang menggetarkan ruang. Keadilan tak boleh tunduk pada kekuatan, dan perdamaian tak boleh lahir dari ketakutan. Kita tidak boleh membiarkan kemanusiaan dikorbankan atas nama politik. Sebab ketika manusia berhenti peduli, dunia berhenti beradab. Suasana ruangan berubah. Delegasi yang semula hanya mendengarkan kini menatap dengan intens. Beberapa bahkan menunduk, seolah kalimat itu menyentuh sisi nurani yang lama terkubur di balik kepentingan nasional mereka. Presiden tidak membawa catatan panjang, hanya selembar kertas kecil berisi poin-poin utama. Ia berbicara dengan hati, dengan emosi yang terkendali namun kuat. Ia tidak menyalahkan negara manapun secara langsung, tapi semua orang tahu arah ucapannya. Tentang Palestina, tentang keadilan yang tertunda, dan tentang dunia yang terlalu lama diam. Indonesia tidak memiliki senjata nuklir. Kami tidak punya kekuatan militer raksasa. Tapi kami memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Keyakinan bahwa kemanusiaan tidak memiliki agama, ras, atau warna kulit. Dan dengan keyakinan itulah kami berdiri di sini hari ini. Kalimat itu disambut tepuk tangan pertama, lalu tepuk tangan kedua, lalu berdiri, standing ovation. Tayangan langsung di Al Jazeera memotret momen itu. Presiden berdiri di tengah gemuruh tepuk tangan dari lebih dari 190 delegasi dunia. Beberapa diplomat meneteskan air mata. Sekretaris Jenderal PBB bahkan terlihat menunduk, menepuk dadanya pelan, memberi salam hormat. Dunia menyaksikan di luar gedung PBB. Ribuan orang berkumpul di Times Square, menonton siaran langsung melalui layar digital raksasa. Tulisan besar di bawah siaran bertuliskan, "A new moral power emerges from Indonesia." CNN menyiarkan breaking news dengan suara pembawa berita yang hampir bergetar. Pidato Presiden Indonesia mengubah nada sidang umum PBB hari ini. Dunia mendengarkan dengan penuh emosi. Kata-kata beliau menembus batas diplomasi formal. Ini adalah seruan moral bagi seluruh umat manusia. BBC menulis, bukan hanya pidato, ini adalah manifestasi empati global. Sementara The Guardian mencatat, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dunia berhenti bicara tentang kekuatan militer dan mulai berbicara tentang kekuatan hati. Tagar, Voice of Peace, dan Indonesia for Humanity mendadak trending serentak di 50 negara. Di Jakarta, warga berkumpul di taman-taman kota untuk menonton tayangan ulang pidato itu. Di Gaza, seorang ibu terlihat menatap layar ponselnya dengan air mata mengalir pelan, membisikkan doa, "Terima kasih Indonesia." Konteks dan keberanian para analis hubungan internasional sepakat bahwa pidato ini bukan pidato biasa. Selama bertahun-tahun, sidang umum PBB sering diwarnai retorika keras, penuh janji dan ancaman. Namun, Presiden Indonesia memecahkan pola itu dengan satu hal yang sederhana, ketulusan. Profesor Harold Eddington, seorang pakar diplomasi di Oxford University, menulis di akun X miliknya, kekuatan moral Indonesia kini menjadi realitas geopolitik baru. Mereka berbicara tanpa mengancam, tapi dunia mendengarkan lebih dari sebelumnya. Pidato itu juga menandai perubahan arah strategi luar negeri Indonesia. Jika selama ini negeri kepulauan itu dikenal lebih fokus pada kerja sama ekonomi dan regional, kini ia menegaskan peran barunya sebagai mediator moral global. Dan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Itu hasil dari perjalanan panjang diplomasi yang dibangun dengan konsistensi. Reaksi ASEAN, Malaysia, dan dunia tetangga. Terkejut keesokan harinya, seluruh media di Asia Tenggara membahas isi pidato tersebut. Di Kuala Lumpur, surat kabar utama The Star memajang foto Presiden Indonesia dengan judul besar, "Lelaki dari Timur yang Menggetarkan Dunia." Talkshow politik di televisi Malaysia ramai membahas bagaimana Indonesia bisa berbicara sekuat itu di panggung global. Seorang pengamat dari University Malaya berkata dengan nada campur kagum, "Selama ini kita melihat Indonesia sebagai negara besar di ASEAN, tapi sekarang mereka melampaui batas regional. Mereka berbicara untuk kemanusiaan, bukan sekadar politik Asia Tenggara." Di sisi lain, media sosial Malaysia ikut heboh. Banyak warga Malaysia menuliskan pesan bangga dan kagum.
Bahkan beberapa menyebut Presiden Indonesia sebagai pemimpin dunia Muslim yang sejati. Namun, sebagian juga merasa tersentak. Mengapa bukan kita yang melakukannya lebih dulu? Tulis seorang pengguna X yang viral. Sementara itu, di Filipina dan Thailand muncul diskusi baru. Bisakah ASEAN bersatu dalam isu global dengan Indonesia sebagai juru bicaranya? Pidato yang menyentuh generasi muda tak hanya para pemimpin dunia, generasi muda pun merasakan getarannya. Di Indonesia, video klip pendek dari pidato itu diedit dengan musik heroik dan disebar luas di TikTok. Dalam 48 jam, sudah ditonton lebih dari 100 juta kali. Komentar-komentar netizen mengalir, akhirnya dunia tahu kita tidak diam. Pidato ini membuatku bangga jadi anak bangsa. Perdamaian bukan slogan, ini perjuangan. Di sekolah-sekolah, guru-guru menjadikan cuplikan pidato tersebut sebagai bahan pembelajaran kewarganegaraan. Sementara di universitas, mahasiswa mengadakan diskusi bertajuk Kepemimpinan Moral di Era Modern, Studi Kasus Indonesia. Reaksi dari negara-negara besar Amerika Serikat memberi tanggapan diplomatis tapi positif. Dalam konferensi pers Gedung Putih, juru bicara Departemen Luar Negeri berkata, "Kita menghargai pandangan Indonesia. Dunia membutuhkan lebih banyak suara yang menyerukan empati." Dari Eropa, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut pidato itu sebagai pesan kemanusiaan yang selaras dengan nilai-nilai universal. Namun reaksi paling emosional datang dari dunia Arab. Di Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, media lokal menampilkan Presiden Indonesia di halaman depan dengan sebutan Ash-Shab al-Mukhlish, pemimpin yang ikhlas. Para ulama menyerukan doa khusus bagi Indonesia dalam khutbah Jumat, mengapresiasi sikap bangsa yang berani menyuarakan kebenaran di tengah tekanan dunia. Momen setelah pidato ketika sidang ditutup, para delegasi berbondong-bondong menghampiri Presiden Indonesia untuk berjabat tangan. Sekretaris Jenderal PBB menyalaminya dengan hangat dan berkata pelan, "Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa tugas organisasi ini bukan hanya menjaga perdamaian, tapi juga menjaga kemanusiaan." Beberapa menit kemudian, di luar gedung, sorak-sorai warga yang menunggu sejak pagi menggema ketika Presiden keluar. Kamera menyorot wajahnya yang tetap tenang. Tidak ada ekspresi kemenangan, hanya senyum kecil dan anggukan rendah. Seolah ingin mengatakan bahwa ini bukan tentang dirinya, tapi tentang pesan yang ia bawa dari rakyatnya. Suara dari Timur Hari itu tercatat dalam sejarah diplomasi global sebagai hari ketika suara dari Timur mengguncang panggung dunia. Bukan dengan amarah, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan keberanian moral. Di ruang sunyi PBB yang biasanya dingin dan formal, untuk pertama kalinya terasa kehangatan yang berbeda. Kata-kata sederhana dari seorang pemimpin dari negara kepulauan membuat dunia menunduk, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Dan di luar sana, di seluruh dunia, orang-orang mulai menyadari satu hal, bahwa kadang, di antara hiruk-pikuk politik global, masih ada suara yang berbicara dari hati. Dan suara itu datang dari Indonesia. Langit Kairo sore itu berwarna keemasan. Suhu mencapai 38 derajat dan angin padang pasir berhembus kering di sepanjang sungai Nil. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Mesir itu, iring-iringan kendaraan diplomatik berlogo merah putih melaju perlahan menuju Kementerian Luar Negeri Mesir. Di dalam mobil utama, duduk seorang perempuan berkerudung krem dengan ekspresi tenang namun penuh tekad. Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Ia baru saja mendarat dari New York setelah mendampingi Presiden dalam sidang umum PBB yang mengguncang dunia. Tapi tak ada waktu untuk beristirahat. Dunia bergerak cepat, dan Retno tahu diplomasi tidak pernah tidur. Diplomasi maraton di tengah krisis agenda Retno kali ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah bagian dari misi kemanusiaan global Indonesia untuk menegakkan perdamaian di Timur Tengah, sebuah wilayah yang selama puluhan tahun menjadi simbol ketegangan dunia. Sejak pagi, ia telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, membahas jalur kemanusiaan menuju Gaza yang porak-poranda. Pertemuan itu berlangsung selama 3 jam, tertutup bagi media, namun bocoran dari salah satu diplomat Mesir mengatakan, delegasi Indonesia tidak datang untuk mengambil posisi politik, mereka datang untuk membawa harapan. Setelah Kairo, Retno dijadwalkan terbang ke Amman, Yordania, lalu ke Rafah Gate, titik perbatasan paling sensitif antara Mesir dan jalur Gaza. Di sana, bantuan kemanusiaan Indonesia, makanan, obat-obatan, dan alat medis menunggu izin masuk. Bagi kami,
Diplomasi bukan sekadar kata-kata, kata Retno kepada wartawan internasional di sela perjalanan. Diplomasi adalah keberanian untuk turun langsung, untuk memastikan kemanusiaan benar-benar sampai pada manusia yang membutuhkan. Kalimat itu menjadi kutipan utama di Reuters, AP dan Al Jazeera English keesokan harinya. Dunia mulai mengenal wajah Indonesia bukan hanya melalui pidato presiden, tetapi juga melalui langkah nyata menterinya yang berani menembus garis depan diplomasi global. Diplomasi tanpa sekat dalam setiap pertemuannya. Retno mengusung satu prinsip yang kini menjadi doktrin baru kebijakan luar negeri Indonesia. Diplomasi kemanusiaan tanpa batas. Artinya, Indonesia berbicara dengan siapapun, kapanpun, tanpa memandang sekutu atau musuh, selama ada peluang untuk menyelamatkan manusia. Di Ramallah, ia bertemu dengan pejabat tinggi Palestina dan organisasi kemanusiaan lokal. Ia tidak datang dengan janji kosong, melainkan membawa komitmen konkret, pengiriman bantuan tahap kedua dari Indonesia, dan kesiapan tenaga medis TNI serta relawan sipil untuk bertugas di zona merah. Lalu, secara mengejutkan, Retno juga mengadakan pertemuan tertutup dengan sekelompok pejabat Israel moderat di perbatasan Yordania. Tidak ada kamera, tidak ada publikasi. Tapi beberapa jam kemudian, seorang pejabat PBB membocorkan isi pertemuan itu. Menteri Indonesia berbicara tanpa kebencian. Ia mengingatkan kami bahwa tidak ada pihak yang bisa berdiri di atas penderitaan orang lain dan berharap kedamaian lahir dari situ. Menurut laporan diplomatik internal PBB, setelah pertemuan tersebut, pihak Israel menyatakan kesiapan membuka akses kemanusiaan terbatas, langkah kecil, tapi bersejarah. Sorotan dunia terhadap Retno, nama Retno Marsudi pun mendadak menghiasi media internasional. CNN menulis, Indonesia's Iron Lady of Peace. BBC menyebutnya, The Voice Behind the Voice, Diplomat Who Moves the World, Sementara. The Times menulis artikel panjang berjudul, Retno Marsudi and the Rise of Moral Diplomacy from the East. Bukan hanya karena prestasinya, tapi karena gaya diplomasi yang jarang terlihat di dunia modern, lembut tapi tegas, penuh empati tapi berdiri teguh pada prinsip. Dalam salah satu wawancara eksklusif, Retno berkata, "Saya tidak datang untuk menghakimi siapapun. Saya datang untuk mengingatkan bahwa kita semua manusia. Kalau anak-anak masih mati kelaparan di bawah bom, maka diplomasi kita gagal." Kalimat itu menyebar luas di dunia maya. Ribuan komentar membanjiri unggahan media internasional. Warganet dari berbagai negara menyebut Retno sebagai pejuang tanpa senjata dan malaikat diplomasi. Ruang pertemuan yang menjadi saksi di kantor pusat PBB di Jenewa, Retno memimpin pertemuan darurat dengan beberapa utusan khusus, termasuk Sekjen PBB dan para diplomat senior dari Eropa serta Timur Tengah. Ruang rapat itu kecil, tapi diskusinya membakar semangat. Retno membuka mapnya dan memaparkan peta krisis kemanusiaan terbaru. Ia mendadak berbicara dengan nada emosional, tapi setiap kalimatnya menusuk tepat di jantung masalah. Kita semua tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, ucapnya perlahan. Tapi hari ini saya tidak ingin berbicara tentang itu. Saya hanya ingin tahu siapa yang akan menyelamatkan anak-anak ini. Siapa yang akan menghentikan tangis ibu-ibu di Gaza malam ini. Hening, beberapa diplomat saling pandang. Nah, lalu Sekjen PBB berdehem, menunduk dan berkata, Indonesia berbicara, dunia mendengarkan. Keheningan itu menjadi titik balik. Beberapa jam kemudian, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan pembentukan zona aman kemanusiaan di sebagian wilayah Gaza dengan Indonesia sebagai salah satu negara pengawas. Itu adalah momen penting, bukan hanya bagi diplomasi dunia, tapi bagi sejarah Indonesia di panggung internasional. Reaksi dari dalam negeri di Jakarta, berita tentang perjalanan Retno disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi nasional. Rakyat menyimak dengan bangga bagaimana seorang perempuan Indonesia berjuang membawa nama bangsa dalam forum-forum internasional yang biasanya didominasi oleh negara besar tagar Komando Retno for Peace dan sediplomasi tanpa batas menjadi viral di media sosial. Di kampus-kampus, mahasiswa hubungan internasional menjadikannya inspirasi. Di ruang keluarga, orang tua menunjukkan berita itu kepada anak-anak mereka sambil berkata, "Lihat, ini contoh pemimpin yang tidak hanya pintar bicara, tapi juga berani berbuat." Bahkan, di salah satu pesantren di Jawa Barat, para santri membuat mural bergambar Retno Marsudi dengan tulisan besar di bawahnya, "Perempuan dari Timur yang menyatukan dunia." Reaksi dunia Islam dan negara Barat dari Doha hingga Ankara
para pemimpin negara Islam menyampaikan penghormatan mereka kepada Indonesia. Menteri Luar Negeri Qatar menyebut Retno sebagai jembatan di atas jurang konflik. Sementara Sekjen Organisasi Kerjasama Islam, secara resmi mengundang Indonesia untuk memimpin Forum Perdamaian Islam Global. Namun yang paling menarik, datang dari negara-negara Barat, Eropa, yang biasanya skeptis terhadap diplomasi negara berkembang, kali ini justru memberikan apresiasi terbuka. Uni Eropa merilis pernyataan resmi. Indonesia telah menunjukkan bagaimana diplomasi yang berakar pada kemanusiaan bisa menjadi kekuatan sejati dalam dunia yang terpecah. Washington, yang sebelumnya berhati-hati, kini mulai terbuka terhadap peran Indonesia sebagai mediator non-blok yang kredibel. Misi rahasia, jalur bantuan kemanusiaan dalam kunjungannya ke Sinai Utara, Retno meninjau langsung gudang logistik bantuan Indonesia. Ia berdiri di tengah barisan peti bantuan berlabel Indonesia, Humanity First. Di antara debu dan panas yang menyengat, ia berbicara kepada relawan. Setiap paket bantuan ini adalah doa dari rakyat Indonesia. Jangan pernah ragu, setiap langkah kita di sini bukan hanya membawa bantuan, tapi membawa harapan. Malam itu, dengan pengawalan ketat, sebagian bantuan Indonesia berhasil masuk ke Gaza melalui jalur darurat yang baru dibuka. Dunia menyorotnya sebagai capaian diplomasi konkret pertama setelah pidato PBB. Foto Retno berdiri di tengah relawan dari berbagai negara, dengan bendera merah putih berkibar di belakangnya, menjadi simbol kuat bahwa diplomasi Indonesia bukan hanya kata, tapi juga aksi nyata. Penjaga moral dunia ketika Retno kembali ke Jakarta seminggu kemudian, dunia telah berubah sedikit lebih baik. Jalur bantuan mulai stabil, gencatan senjata sementara mulai dibicarakan, dan nama Indonesia kini disebut dalam setiap rapat diplomatik besar. Seorang diplomat senior PBB berkata dalam wawancara dengan The New York Times, jika Presiden Indonesia adalah suara nurani dunia, maka Retno Marsudi adalah tangan yang membuat nurani itu bekerja. Bagi Retno sendiri, semua pujian itu tidak berarti banyak. Saat pesawatnya meninggalkan Kairo menuju Jakarta, ia hanya menatap keluar jendela, melihat matahari terbenam di Cakrawala Gurun, lalu berbisik pelan, selama masih ada satu anak yang menangis karena perang, diplomasi kita belum selesai. Dan disitulah dunia sadar, di tengah politik yang dingin dan penuh kepentingan, Indonesia telah melahirkan sosok yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di meja perundingan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan tekanan, tetapi dengan hati yang berani dan suara yang lembut. Dunia menyebutnya, penjaga moral dunia dari Jakarta. Di pagi yang sejuk di pusat latihan perdamaian Sentul, langit masih diselimuti kabut tipis ketika suara peluit panjang menggema di udara. Puluhan prajurit berseragam biru muda berbaris rapi, wajah mereka memantulkan keseriusan yang tak biasa. Di dada setiap seragam, bendera merah putih berdampingan dengan logo Perserikatan Bangsa-Bangsa, simbol misi suci yang akan mereka emban. Mereka bukan pasukan perang, mereka adalah pasukan penjaga perdamaian Indonesia. Bagian dari misi kemanusiaan global yang tengah disiapkan untuk dikirim ke Gaza, Palestina, wilayah yang baru saja diguncang krisis kemanusiaan berkepanjangan. Di barisan paling depan berdiri sosok berperawakan tegap, kulit legam, dengan sorot mata tenang namun tajam. Namanya Letnan Kolonel Rahmat Ardiansyah, komandan satuan yang dipercaya untuk memimpin misi bersejarah ini. Ia dikenal di lingkaran TNI sebagai prajurit berhati. Lembutnya seorang perwira yang memadukan disiplin militer dengan empati kemanusiaan. Persiapan yang tak biasa latihan pagi itu berbeda dari latihan perang biasa. Tidak ada simulasi serangan, tidak ada tembakan peluru tajam. Yang dilatih adalah kesabaran, koordinasi, dan empati. 3 hal yang menjadi fondasi operasi perdamaian di bawah mandat PBB. Di lapangan luas, para prajurit mempraktikkan skenario, mengamankan konvoi bantuan kemanusiaan, mengevakuasi korban sipil, dan bernegosiasi dengan kelompok bersenjata lokal. Letkol Rahmat berjalan di antara barisan prajuritnya, memperhatikan satu persatu. Ingat, katanya dengan suara dalam namun tenang, kita tidak datang untuk berperang. Kita datang untuk melindungi mereka yang tak bisa melindungi dirinya sendiri. Ucapan itu disambut serempak dengan jawaban lantang. Siap, Komandan. Di ruang tak jauh dari lapangan, terlihat tim medis, teknisi komunikasi, hingga personel logistik. Semuanya bagian dari satu kesatuan besar yang disebut Kontingen Garuda Perdamaian.
Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI telah bekerja berbulan-bulan untuk menyiapkan mereka. Bersama Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, PMPP Indonesia yang kini diakui dunia sebagai salah satu pusat pelatihan terbaik di Asia. Misi di bawah bendera PBB Misi ini tidak mudah. Tugas utama mereka bukan menyerang, tapi menjaga zona aman kemanusiaan yang baru disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Hasil dari diplomasi panjang yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan pasukan TNI akan bergabung dengan kontingen dari beberapa negara lain, termasuk Norwegia, Mesir, dan Kanada. Namun berbeda dari kontingen lain, TNI memiliki reputasi khusus, beretika tinggi, dekat dengan rakyat, dan mengutamakan pendekatan humanis. Seorang perwira senior PBB, Kolonel James Wirth dari Kanada, mengatakan dalam wawancara, jika dunia butuh pasukan yang bisa membawa perdamaian tanpa menimbulkan ketakutan, mereka akan memanggil Indonesia. Pasukan mereka tidak hanya kuat, tapi juga tahu cara menghormati martabat manusia. Letkol Rahmat. Prajurit dengan dua wajah Letkol Rahmat sendiri bukan sosok baru dalam misi internasional. Ia pernah bertugas di Lebanon bersama UNIFIL dan di Afrika Tengah untuk misi stabilisasi. Namun kali ini, misinya jauh lebih personal. Palestina bukan sekadar tempat konflik, katanya kepada wartawan dari Kompas. Bagi kami itu tempat di mana nilai kemanusiaan sedang diuji. Kami ke sana bukan untuk berperang, tapi untuk memastikan dunia masih punya hati. Rekan-rekan dekatnya tahu, Rahmat mempersiapkan misi ini dengan hati-hati. Ia menolak gaya komando otoriter. Setiap sore setelah latihan, ia selalu mengumpulkan pasukannya di lapangan dan berbicara tanpa mikrofon. Kadang tentang strategi, kadang tentang keluarga, dan seringkali tentang arti menjadi prajurit perdamaian. Kita membawa lambang Garuda di dada, katanya suatu malam. Artinya, dimanapun kita berada, kita mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh menodai nama itu dengan amarah atau keserakahan. Tugas kita hanya satu, lindungi yang lemah. Reaksi dunia internasional berita tentang persiapan TNI menuju Gaza menyebar cepat. Media internasional menyoroti profesionalitas dan etika militer Indonesia. BBC menulis, Indonesian Forces prepare for a different kind of battle, the battle for humanity. Sementara Al Jazeera menampilkan liputan khusus berjudul Garuda for Peace, the soldiers who bring hope. Bahkan di Washington, seorang jenderal PBB menyebut dalam konferensi pers, jika setiap negara mengirim pasukan seperti Indonesia, mungkin perdamaian bukan lagi impian. Pujian itu bukan tanpa alasan. Sejak era 1950-an, Indonesia telah dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB dengan catatan nyaris tanpa pelanggaran etika. Simulasi kemanusiaan dalam latihan terakhir sebelum keberangkatan, Letkol Rahmat memimpin simulasi penyelamatan warga sipil di area konflik. Sebuah desa buatan didirikan di tepi hutan Sentul, lengkap dengan bangunan hancur, kendaraan terbakar, dan relawan yang berperan sebagai pengungsi. Ketika latihan dimulai, pasukan bergerak dengan keheningan profesional. Tidak ada teriakan perang, tidak ada letusan senjata, hanya perintah singkat dan langkah cepat. Tim medis segera turun, membalut korban luka, sementara unit komunikasi mengatur jalur aman. Rahmat sendiri ikut mengangkat tandu, menegur lembut prajurit yang tampak panik. Tenang, katanya. Dalam situasi sesungguhnya, ketenangan lebih berharga dari 1000 peluru. Latihan berakhir dengan sempurna. Seorang pengamat dari PBB yang hadir berkata kagum, mereka seperti bukan pasukan tempur, melainkan keluarga besar yang sedang menyelamatkan sesama manusia. Etika dan empati di lapangan salah satu ciri khas TNI dalam misi perdamaian adalah pendekatan berbasis budaya lokal. Setiap anggota diwajibkan belajar beberapa kata dasar bahasa Arab, memahami kebiasaan masyarakat Timur Tengah, dan menghormati adat setempat. Kami tidak ingin datang sebagai tentara asing, ujar Rahmat. Kami ingin datang sebagai saudara. Di pos komando kecilnya, terpampang tulisan tangan besar. Senyum adalah senjata pertama kita. Para prajurit tersenyum setiap kali berinteraksi, bahkan dalam situasi sulit. Mereka tahu kehadiran mereka membawa pesan moral bangsa, bahwa perdamaian dimulai dari sikap manusia terhadap manusia lainnya. Keterlibatan rakyat Indonesia sementara itu di tanah air, dukungan terhadap misi ini luar biasa. Ribuan pesan dan doa dikirim dari berbagai daerah. Anak-anak sekolah menulis surat untuk para prajurit, berisi gambar bendera Indonesia dan kata-kata penyemangat. Pak Tentara,
Semoga Bapak bisa bantu orang di Palestina. Tulis seorang anak SD dari Yogyakarta. Surat-surat itu dikumpulkan dan akan dibawa oleh Letkol Rahmat sebagai bagian dari muatan simbolik dalam misi. Bukti bahwa di balik setiap langkah mereka, ada jutaan hati rakyat yang ikut berjuang. Keberangkatan hari, keberangkatan tiba. Bandara Halim Perdana Kusuma pagi itu dipenuhi suasana haru dan kebanggaan. Presiden hadir langsung untuk melepas kontingen Garuda Perdamaian, didampingi oleh Retno Marsudi dan Panglima TNI. Dalam upacara singkat, Presiden berkata, "Kalian bukan hanya prajurit Indonesia, kalian adalah wajah kemanusiaan dunia. Jagalah nama baik bangsa dan tunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bicara tentang perdamaian, kita menjaganya." Letkol Rahmat menerima bendera merah putih dari tangan Presiden. Ia mengecupnya, lalu menatap pasukannya. "Kita berangkat bukan untuk menaklukkan," katanya. "Kita berangkat untuk melindungi. Dan selama napas masih ada, kita tidak akan membiarkan kemanusiaan padam." Tepuk tangan menggema. Pesawat Hercules yang membawa mereka menuju Mesir mulai mengaum di landasan. Bendera merah putih berkibar, diiringi doa jutaan rakyat yang menatap layar televisi di rumah masing-masing. Tentara perdamaian dari timur beberapa hari kemudian, saat kontingen Indonesia mendarat di Mesir dan melanjutkan perjalanan ke Gaza, dunia kembali menoleh ke Indonesia. Media internasional menulis headline seragam. Indonesia leads the way in peacekeeping, soldiers with conscience. Di tengah dunia yang kerap sibuk menyiapkan perang, Indonesia justru menyiapkan pasukan untuk menjaga kedamaian. Dan di antara mereka, Letnan Kolonel Rahmat berdiri tegak, membawa pesan sederhana namun abadi. "Kami bukan datang untuk memerangi manusia, kami datang untuk melindungi kemanusiaan." Dari Jakarta hingga Gaza, gema langkah mereka menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata, tetapi pada keberanian untuk mencintai dalam dunia yang terbiasa membenci. Dan ketika bendera merah putih berkibar, di bawah sinar matahari Timur Tengah, dunia tahu, Indonesia tidak hanya berbicara tentang perdamaian, Indonesia menjaganya. Suara siren ambulans memecah keheningan sore di kawasan Khan Yunis, Gaza Selatan. Debu berterbangan, langit kelabu, dan aroma asap sisa ledakan masih terasa di udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, sosok perempuan berjaket biru bertuliskan "Humanity for All" berlari menembus kerumunan. Tangannya menggenggam erat sebuah tas berisi perban dan obat-obatan. Wajahnya tertutup masker debu, namun matanya memancarkan keberanian yang tenang. Namanya Rina Ayu Pratiwi, 29 tahun, relawan asal Bandung. Ia bukan tentara, bukan diplomat, bukan pejabat tinggi, namun tindakannya telah membuat jutaan orang menatap Indonesia dengan rasa kagum dan haru. Langkah kecil dari kota kembang sebelum tiba di Gaza, Rina hanyalah seorang pekerja sosial di Bandung. Ia terbiasa bekerja di daerah bencana, membantu korban banjir di Garut, dan mengajar anak-anak di pengungsian gunung berapi di Nusa Tenggara. Namun ketika kabar penderitaan di Palestina kembali mencuat ke dunia, sesuatu di hatinya bergerak. "Saya tidak punya kekuatan politik atau uang banyak," ujarnya dalam sebuah wawancara daring. "Tapi saya punya 2 tangan yang masih bisa menolong. Itu sudah cukup untuk memulai." Bersama organisasi kemanusiaan internasional tempatnya bergabung, Humanity for All, FA, Rina mendaftar sebagai relawan untuk misi kemanusiaan ke Gaza. Ia melewati serangkaian pelatihan, penanganan medis dasar, negosiasi dengan pihak keamanan, serta pelatihan bertahan hidup di zona perang. Keluarganya awalnya menolak. Ibunya menangis. Ayahnya sempat berkata, "Nak, di sana peluru bukan hujan." Namun Rina menjawab dengan mantap, "Kalau bukan kita yang datang, siapa yang akan menyalakan harapan di tempat sekelam itu?" Misi di tanah yang luka setibanya di Gaza, Rina langsung tergabung dengan tim gabungan PBB dan relawan lokal. Setiap hari, ia berpindah dari satu kamp pengungsian ke kamp lain. Kadang ia membagikan makanan, kadang membersihkan luka anak-anak, kadang hanya duduk mendengarkan cerita ibu-ibu yang kehilangan keluarga. Di tengah reruntuhan sekolah yang hancur, Rina membuka tenda belajar darurat. Dengan papan tulis bekas dan spidol yang hampir kering, ia mengajar anak-anak menulis huruf Latin dan berhitung sederhana. Anak-anak memanggilnya Ustazah Rina. "Saya tidak bisa menjanjikan masa depan bagi mereka," katanya pelan.
Tapi saya bisa memberi alasan untuk tetap percaya pada masa depan. Suatu sore, ketika distribusi bantuan terhenti karena ketegangan di perbatasan, Rina tetap bersikeras menyalurkan makanan. Bersama 2 rekan, ia mengendarai truk kecil menuju daerah yang dikabarkan rawan. Di tengah jalan, suara ledakan terdengar. Semua orang panik. Namun Rina tetap di tempat duduknya. "Kalau kita berhenti sekarang," ujarnya tegas, "mereka yang di sana tidak akan makan malam ini." Keberaniannya menjadi legenda kecil di antara para relawan. Ia tidak pernah mengangkat senjata, tapi keberaniannya lebih tajam dari baja. Cahaya di tengah kegelapan kehadiran Rina di Gaza bukan hanya menyalakan semangat para pengungsi, tapi juga menggugah hati banyak orang di seluruh dunia. Seorang jurnalis foto dari The Guardian yang kebetulan meliput di sana menangkap momen Rina memeluk anak kecil di tengah reruntuhan bangunan. Foto itu beredar luas. Wajah Rina penuh debu, matanya basah, namun senyumnya hangat. Dalam waktu 24 jam, foto itu viral. Tagar Rina for Peace dan Indonesia for Humanity menjadi trending topik global. Berita tentang dirinya muncul di CNN, BBC, dan Al Jazeera. Seorang relawan dari Indonesia menjadi simbol harapan di Gaza, tulis CNN dalam tajuk utamanya. Media Turki bahkan menjulukinya Sang Ibu Cahaya dari Timur. Solidaritas yang menular di Indonesia, nama Rina menjadi topik utama. Televisi nasional menayangkan kisahnya. Sekolah-sekolah mengadakan doa bersama. Dan banyak orang mengirim donasi ke lembaga kemanusiaan yang menaunginya. Kota Bandung, tempat asalnya, bahkan menggelar acara bertajuk Langkah Rina untuk Dunia, di mana ribuan orang menyalakan lilin sambil berdoa untuk keselamatan para relawan di Gaza. Sahabatnya Tania berkata kepada wartawan, "Rina selalu bilang, kebaikan itu menular, dan sekarang kita semua sedang tertular oleh keberaniannya." Pertemuan dengan pasukan perdamaian Indonesia suatu pagi di perbatasan Rafah, Rina akhirnya bertemu dengan Letnan Kolonel Rahmat dan pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang baru tiba di wilayah itu. Pertemuan itu sederhana, tapi menggetarkan. 2 sosok yang berbeda latar, satu berseragam tempur, satu berjaket relawan, berdiri berdampingan di bawah sinar matahari Mesir. "Kami datang untuk memastikan misi kalian aman," kata Letkol Rahmat sambil menyalami Rina. "Dan kami di sini untuk memastikan harapan mereka tetap hidup," jawab Rina dengan senyum. Momen itu direkam oleh seorang jurnalis internasional dan kembali menjadi berita besar. Dunia melihat bahwa Indonesia hadir di 2 sisi kemanusiaan, kekuatan militer yang beretika dan kelembutan nurani yang nyata. Kisah di balik senyum malam hari di kamp pengungsian, Rina sering menulis di buku catatannya. Ia mencatat nama-nama anak yang ditemuinya, menggambar peta kecil tentang tenda-tenda, dan menuliskan doa sederhana di setiap halaman. Hari ini, seorang anak bernama Sami tersenyum setelah melihat layang-layang buatan sendiri, tulisnya suatu malam. "Di tengah reruntuhan, aku belajar. Manusia bisa kehilangan rumah, tapi jangan sampai kehilangan harapan." Kadang ia menangis dalam diam, tapi setiap pagi, ketika azan subuh berkumandang dari kejauhan, ia selalu menegakkan kepala dan berkata, "Pada diri sendiri, aku masih hidup, jadi aku masih bisa berbuat sesuatu." Resonansi ke dunia organisasi kemanusiaan internasional memuji dedikasi Rina. Sekjen PBB dalam konferensi pers di New York bahkan menyebut namanya secara khusus. "Rina from Indonesia represents what humanity should strive for, courage wrapped in compassion." Pernyataan itu disambut tepuk tangan panjang. Nama Rina kemudian menjadi simbol dalam kampanye global bertajuk One Humanity, One World. Sementara itu, di Malaysia, media ramai membahas fenomena ini. Salah satu surat kabar utama menulis, "Ketika banyak negara bicara tentang politik, Indonesia mengirimkan cinta." Surat dari Gaza suatu hari, Rina menerima sepucuk surat dari seorang anak kecil bernama Laila yang pernah ia tolong. Surat itu ditulis dengan pensil tumpul di sobekan kertas roti. Isi suratnya sederhana. "Ustazah Rina, kalau nanti perang sudah selesai, saya mau ke Indonesia. Saya mau lihat tempat di mana orang-orang berhati baik berasal." Rina terdiam lama. Air matanya menetes tanpa suara.
Ia tahu, mungkin Laila tidak akan pernah bisa ke Indonesia. Tapi pesan itu sudah cukup untuk membuat segala pengorbanan terasa berarti. Kembali dengan cahaya beberapa bulan kemudian, setelah misi kemanusiaan berakhir, Rina kembali ke Indonesia. Ia tidak membawa harta, tidak membawa penghargaan, hanya membawa kisah tentang keberanian dan kasih sayang. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ratusan orang menyambutnya. Anak-anak membawa bunga, wartawan menunggu di pintu kedatangan, namun Rina tetap rendah hati. "Saya bukan pahlawan," katanya lembut. "Pahlawan sejati adalah mereka yang masih bertahan di sana, yang tetap tersenyum meski kehilangan segalanya." Kata-katanya disiarkan secara langsung dan menimbulkan gelombang emosi di seluruh negeri. Banyak orang terinspirasi untuk menjadi relawan, menyumbang, atau sekadar berbuat baik di lingkungannya. Simbol kemanusiaan Indonesia dalam waktu singkat, Rina diundang berbicara di forum internasional tentang perdamaian global. Ia tidak berbicara dengan teori politik atau diplomasi, melainkan dengan kisah nyata dan ketulusan. "Saya hanya satu dari jutaan orang Indonesia," katanya di hadapan delegasi dunia. "Kami tumbuh dengan ajaran bahwa manusia harus saling menolong. Kalau dunia ingin damai, maka kita semua harus mulai dari hati." Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang. Di belakang panggung, Retno Marsudi meneteskan air mata bangga, sementara Letkol Rahmat menatap dengan hormat. Rina telah menjadi wajah kemanusiaan Indonesia, bukti bahwa kekuatan sejati bangsa ini bukan hanya pada diplomasi atau militernya, tapi pada jiwa-jiwa lembut rakyatnya yang berani mencintai dunia. Cahaya yang tak pernah padam kini, nama Rina menjadi legenda di kalangan relawan dunia. Di Gaza, tenda belajar darurat yang dulu ia dirikan kini dinamai Rumah Harapan Rina. Setiap dindingnya penuh gambar anak-anak dan tulisan tangan. Terima kasih Indonesia. Di tanah air, kisah Rina terus diceritakan, bukan sebagai kisah heroik tunggal, tetapi sebagai cermin kemanusiaan yang mengalir dalam darah bangsa. Dan setiap kali orang berbicara tentang Indonesia di forum global, nama itu selalu disebut. Negeri dengan diplomat berhati baja, tentara berhati nurani, dan rakyat berhati cahaya. Rina bukan lagi sekadar relawan, ia adalah cahaya yang menuntun dunia menuju nurani. Pagi itu, halaman depan harian ternama Malaysia, berita harian menampilkan judul besar dengan huruf tebal, "Indonesia kini pemimpin moral dunia." Di bawahnya terpampang foto Presiden Indonesia berdampingan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Forum Perdamaian Dunia, serta potret Letnan Kolonel Rahmat dan relawan Rina yang menjadi simbol keberanian dan kemanusiaan. Berita itu langsung menjadi perbincangan hangat di seluruh Malaysia, dari kafe-kafe kecil di Kuala Lumpur hingga ruang diskusi kampus di Johor. Bahru. Gelombang Kekaguman Media Television Malaysia menyiarkan segmen khusus bertajuk Indonesia Bangkit di Mata Dunia. Pembawa acaranya berkata dengan nada takjub, "Sementara banyak negara berdebat, Indonesia bertindak." Mereka menghantar diplomat, tentera, dan relawan, semua bergerak dalam satu irama. Netizen Malaysia membanjiri media sosial dengan komentar positif. "Syabas Indonesia!" Inilah contoh negara Islam yang benar-benar membela kemanusiaan, tulis seorang pengguna di X, Twitter. Yang lain menambahkan, "Kita patut belajar daripada jiran kita ini. Mereka tak banyak bicara, tapi terus bekerja." Hashtag Nyakam Belajar dari Indonesia bahkan sempat trending di Malaysia selama 2 hari berturut-turut. Kagum yang bercampur rasa. Tersentak namun tidak semua pihak menyambut dengan tepuk tangan. Sebagian kalangan politik dan analis hubungan luar negeri Malaysia mulai merasa tertantang dengan meningkatnya pengaruh Indonesia di kancah global. Profesor Datuk Rahman Aziz, seorang pengamat geopolitik dari Universiti Malaya, mengatakan dalam wawancara, langkah diplomatik Indonesia sangat strategik. Mereka bukan hanya membela Palestin, tetapi juga memposisikan diri sebagai suara moral Asia Tenggara. Itu langkah besar yang patut kita perhatikan. Beberapa komentator menilai, selama ini Malaysia merasa memiliki peran utama dalam isu kemanusiaan Palestina. Namun kini, Indonesia mengambil alih panggung dengan pendekatan lebih luas dan efektif. Editorial The Star bahkan menulis, Indonesia tidak lagi hanya kuasa serantau. Mereka kini kekuatan moral global. Malaysia perlu menilai kembali strateginya jika tidak mahu ketinggalan. Kata-kata,
Itu memicu debat sengit di parlemen dan media reaksi pemerintah. Pemerintah Malaysia menanggapi situasi ini dengan sikap diplomatik. Menteri Luar Negeri Malaysia dalam konferensi pers di Putrajaya menyampaikan apresiasi terbuka kepada Indonesia. Kami bangga dengan peranan Indonesia yang membawa nama baik rantau ini di mata dunia. Malaysia akan terus mendukung sebarang usaha untuk keamanan di Palestin. Namun, di balik pernyataan resmi itu, sumber internal menyebut adanya diskusi internal yang cukup serius di kalangan Kabinet Malaysia dan bagaimana caranya agar negara mereka tidak kehilangan pengaruh di bidang kemanusiaan dan diplomasi global. Beberapa anggota parlemen oposisi menilai langkah Indonesia sebagai wake-up call bagi ASEAN, bahwa sudah waktunya Asia Tenggara bersatu menunjukkan solidaritas nyata. Bukan hanya retorika, suara dari rakyat di lapangan, semangat rakyat Malaysia justru semakin membara. Organisasi kemanusiaan di Kuala Lumpur dan Penang mulai menggalang donasi tambahan untuk membantu warga Gaza. Bahkan, ada gerakan relawan muda yang menamakan diri Serumpun untuk Palestina, terinspirasi langsung oleh kisah Rina dari Indonesia. Seorang relawan Malaysia berkata kepada media lokal, "Kami tak mau hanya kagum, kami mau ikut turun tangan. Kalau Indonesia bisa, kita pun boleh." Hubungan antar warga kedua negara pun terasa semakin hangat. Banyak warga Malaysia menulis surat terbuka untuk Rina dan pasukan TNI, mengucapkan terima kasih atas keberanian dan kepedulian mereka. Dialog baru di ASEAN kegemparan ini ternyata membawa efek positif. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana serius di kalangan akademisi dan diplomat mengenai pembentukan Dewan Kemanusiaan ASEAN, lembaga yang bertugas menangani krisis global dengan koordinasi lintas negara Asia Tenggara. Proposal awalnya bahkan disebut-sebut datang dari diplomat muda Malaysia yang terinspirasi oleh peran Retno Marsudi di PBB. Media menulis, Indonesia menyalakan obor, Malaysia membawa pelita. Persaudaraan yang tumbuh dari kekaguman walau sempat muncul rasa tersentak dan iri halus di sebagian kalangan. Pada akhirnya yang tumbuh di Malaysia bukanlah persaingan, melainkan kesadaran baru bahwa keagungan moral satu bangsa dapat menjadi sumber inspirasi bagi bangsa lain. Dari diskusi publik hingga kebijakan resmi, Malaysia kini semakin terbuka untuk bekerja sama lebih erat dengan Indonesia dalam isu kemanusiaan global. Hubungan dua negara serumpun itu menjadi lebih hangat, lebih setara dan lebih bermakna. Di layar televisi, seorang pembawa berita menutup siaran malam dengan kalimat yang kemudian banyak dikutip, "Indonesia telah menunjukkan jalan. Kini giliran kita semua, bangsa serumpun, untuk melangkah bersama menuju dunia yang lebih berperi kemanusiaan." Dan dengan itu, gema keberanian dan ketulusan Indonesia mulai menggema ke seluruh Asia Tenggara, bukan sebagai kebanggaan satu negara, tapi sebagai seruan bagi seluruh umat manusia. Langit gurun Mesir berwarna keemasan ketika konvoi panjang kendaraan diplomatik melintasi jalan menuju Sharm el-Sheikh International Convention Center. Kota wisata yang biasanya tenang di tepi Laut Merah itu berubah menjadi benteng diplomasi dunia. Hari itu, konferensi perdamaian internasional terbesar dalam 2 dekade terakhir digelar, membahas masa depan Gaza dan stabilitas Timur Tengah. Di sepanjang jalan, penjagaan super ketat diterapkan. Helikopter berpatroli di udara, tentara Mesir bersiaga di setiap persimpangan, dan kamera media dari seluruh dunia menyorot satu arah, delegasi Indonesia. Delegasi yang ditunggu dunia Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turun dari mobil hitam berpelat diplomatik dengan langkah tenang namun mantap. Di sisinya, beberapa diplomat muda Indonesia membawa berkas tebal berisi dokumen perjanjian dan draft resolusi. Di belakang mereka, tampak bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera PBB dan Mesir. Simbol bahwa Indonesia kini bukan hanya peserta, tetapi pemegang peran kunci. Sejak tiba di bandara sehari sebelumnya, nama Retno sudah menjadi sorotan media internasional. CNN menulis, Indonesia's Retno Marsudi, the woman who redefined Asian diplomacy. Sementara Al-Ahram, koran tertua Mesir, menurunkan tajuk besar, semua mata tertuju pada Indonesia. Keamanan yang dijaga ketat tak jauh dari gedung utama. Letnan Kolonel Rahmat berdiri bersama tim pengamanan PBB. Seragam birunya kontras dengan gurun di belakang. Ia bertugas memimpin satuan gabungan pengamanan diplomatik yang beranggotakan personel dari Indonesia, Mesir, dan Norwegia. Sebelum konferensi dimulai, Rahmat sempat memeriksa perimeter keamanan bersama perwira Mesir. Kami di sini bukan hanya menjaga gedung, ujarnya singkat kepada media. Kami menjaga harapan dunia. Kata-katanya menjadi kutipan, viral di media sosial. Sederhana tapi menggambarkan
semangat pasukan penjaga perdamaian. Indonesia suasana di dalam ruangan sidang gedung. Konferensi megah itu dipenuhi para pemimpin dan diplomat dari 80 negara. Di barisan depan tampak Sekjen PBB, Presiden Mesir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, perwakilan Uni Eropa, serta delegasi dari negara-negara Timur Tengah. Retno duduk di kursi tengah barisan Asia, diapit oleh perwakilan Jepang dan Qatar. Wajahnya tenang, namun pandangannya tajam. Ia tahu seluruh dunia menunggu arah pandang dan kata-kata dari Indonesia. Ketika gilirannya tiba untuk berbicara, ruangan mendadak hening. Retno berdiri, membuka map berwarna merah, lalu berkata dengan suara tegas namun lembut, "Dunia telah terlalu lama menyaksikan darah, tapi hari ini kita memilih untuk menyaksikan harapan. Indonesia datang bukan membawa kepentingan, tapi membawa nurani." Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Bahkan delegasi dari negara-negara yang sebelumnya bersikap kaku ikut berdiri memberi penghormatan. Negosiasi di balik layar usai pidato, Retno memimpin sesi diplomasi tertutup selama 6 jam di ruangan kecil berpendingin kuat. Ia duduk bersama perwakilan Palestina, Mesir, dan Uni Eropa, berusaha menyusun peta jalan gencatan senjata permanen. Di luar ruangan, Letkol Rahmat dan pasukannya tetap berjaga. Mereka tahu setiap pertemuan seperti ini mengandung risiko besar, tapi tidak ada satupun wajah yang menunjukkan takut. Selama mereka bicara tentang perdamaian, kata Rahmat kepada seorang tentara Mesir, "Kami akan berdiri menjaga pintu." Sementara itu, tim media Indonesia menyiarkan secara langsung suasana konferensi. Tagar Challenger Indonesia for Peace kembali trending di seluruh dunia. Pujian dari dunia menjelang malam, draft Sharm el-Sheikh Peace Accord diumumkan, hasil kompromi yang difasilitasi Indonesia. Isi perjanjian itu menekankan penghentian serangan bersenjata, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan pembentukan koridor damai di Gaza dengan pengawasan PBB. Sekjen PBB menyebut Indonesia sebagai mediator dengan ketenangan yang menular. Presiden Mesir menyalami Retno dengan hormat dan berkata, "Anda telah membawa semangat Asia ke hati Timur Tengah." Sementara media Barat menulis headline seragam, "Indonesia, the moral compass of a restless world." Akhir hari, awal harapan ketika malam turun di Sharm el-Sheikh, lampu gedung konferensi perlahan padam. Para delegasi meninggalkan ruangan dengan wajah lega. Di luar, Letkol Rahmat mengawasi hingga delegasi terakhir naik ke kendaraan mereka. Retno berjalan menghampirinya, menatap langit yang bertabur bintang gurun. "Kita belum menang, tapi hari ini dunia berhenti saling melukai," katanya lirih. Rahmat tersenyum, menatap ke arah kibaran bendera merah putih yang masih berkibar di depan gedung. "Itu sudah cukup untuk memulai babak baru, Bu Menteri." Dan malam itu, di bawah langit Sharm el-Sheikh, Indonesia menorehkan sejarah baru. Bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kekuatan hati. Dunia kembali percaya bahwa perdamaian masih mungkin, dan Indonesia berdiri di pusat panggungnya. Pagi pertama setelah konferensi di Sharm el-Sheikh diwarnai dengan berita yang menggetarkan dunia. Gencatan senjata disepakati, Indonesia jadi mediator utama. Kabar itu tersebar cepat, menghiasi layar utama CNN, BBC, dan Al Jazeera. Dari New York hingga Doha, dari Jakarta hingga London, semua media menyiarkan satu nama yang kini menggema di setiap ruang diplomasi. Indonesia, top buah dari lobi maraton keberhasilan ini bukan terjadi dalam semalam. Selama berhari-hari, Retno Marsudi menjalani lobi diplomasi yang melelahkan, berpindah dari ruang satu ke ruang lain, berbicara dengan perwakilan negara-negara yang bahkan enggan duduk bersama. Ia tak pernah meninggikan suara, tapi setiap kalimatnya mengandung kekuatan moral. Jika kita semua benar-benar peduli pada kehidupan, maka kita harus berhenti menghitung siapa yang kalah dan siapa yang menang, katanya dalam satu sesi negosiasi tertutup. Kalimat itu menembus sekat politik dan ideologi. Dalam waktu 48 jam, dua kubu yang selama ini berseteru akhirnya sepakat menandatangani Sharm el-Sheikh Peace Accord, perjanjian gencatan senjata pertama yang disetujui bersama sejak 5 tahun terakhir. Tekanan moral dari dunia keberhasilan diplomasi Indonesia juga didorong oleh tekanan moral global yang luar biasa. Tagarnya Peace by Indonesia menjadi tren dunia. Masyarakat internasional, dari aktivis kemanusiaan hingga selebritas, menyerukan dukungan bagi langkah yang disebut perdamaian dengan hati. Bahkan Paus Fransiskus dan Sekjen PBB menyampaikan ucapan selamat khusus kepada Presiden Indonesia. Dalam konferensi pers di Jenewa, Sekjen PBB berkata,
Indonesia tidak memaksa siapapun dengan kekuatan, tetapi meyakinkan semua dengan ketulusan. Dunia seakan tersentak bahwa diplomasi lembut yang berakar dari nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas Asia mampu menembus kebuntuan politik global presiden dan perdamaian dengan hati di Jakarta. Presiden Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan singkat di Istana Negara. Wajahnya tampak tenang, namun suaranya penuh emosi saat berkata, "Kita tidak berjuang untuk kemenangan satu pihak. Kita berjuang agar tak ada lagi ibu yang kehilangan anaknya karena perang." Konsep perdamaian dengan hati yang digagas Presiden dan dijalankan Retno kini menjadi paradigma baru diplomasi dunia. Bukan lagi tentang siapa yang memiliki kekuatan militer terbesar, melainkan siapa yang memiliki ketulusan paling dalam untuk menyelamatkan nyawa manusia. Media internasional menulis panjang tentang filosofi ini. The Guardian menulis, Indonesia membawa moralitas ke meja negosiasi yang selama ini hanya dipenuhi kepentingan. PBB mengundang Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengundang Indonesia untuk memimpin forum khusus bertajuk Humanity First. Forum tersebut dirancang untuk memperkuat pendekatan kemanusiaan di dalam resolusi konflik global. Surat resmi dari Sekjen PBB diterima langsung oleh Retno di Sharm el-Sheikh. Dalam surat itu tertulis, "Kami percaya dunia membutuhkan lebih banyak diplomasi yang berakar pada hati nurani. Dan Indonesia telah membuktikan bahwa itu mungkin." Indonesia akan memimpin forum ini bersama beberapa negara sahabat, termasuk Norwegia, Kanada, dan Mesir. Namun posisi Indonesia disebut sebagai Chair of Moral Diplomacy, gelar yang belum pernah diberikan kepada negara manapun sebelumnya. Dunia yang menatap Indonesia reaksi global begitu positif. Di media sosial, jutaan orang menulis pesan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia. Seorang jurnalis dari New York Times menulis, "Di tengah dunia yang penuh sinisme, Indonesia muncul sebagai pengingat bahwa empati masih bisa menjadi kekuatan geopolitik." Sementara di Palestina, bendera Indonesia dikibarkan di beberapa kamp pengungsian sebagai simbol harapan. Seorang anak kecil di Gaza berkata kepada wartawan, "Kami tahu siapa yang ingin kami peluk lebih dulu ketika perang ini benar-benar berakhir. Orang Indonesia." Kata-kata polos itu menembus layar televisi, membuat banyak penonton di seluruh dunia menitikkan air mata. Keajaiban yang lahir dari nurani di malam hari, ketika seluruh tim diplomasi Indonesia berkumpul di balkon hotel mereka, Retno memandang langit gurun yang tenang. Yusuf berkata pelan kepada stafnya, "Kita tidak membawa kemenangan, kita hanya membawa kesempatan untuk memulai kembali." Letkol Rahmat yang berdiri di dekatnya menimpali, dan kesempatan itu lebih berharga dari 1000 pertempuran. Mereka berdua menatap ke arah bendera merah putih yang berkibar di tiang konferensi. Di bawahnya, dunia untuk sementara berhenti berperang dan sejarah mencatat, keajaiban itu datang dari Indonesia. Suasana Indonesia berubah. Dari Sabang hingga Merauke, udara dipenuhi rasa bangga, haru, dan kedamaian. Ketika berita tentang gencatan senjata di Gaza diumumkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, rakyat Indonesia menyambutnya dengan air mata dan senyuman. Di layar televisi nasional terpampang headline besar, "Indonesia, Suara Nurani Dunia." Malam itu, ribuan orang berkumpul di Bundaran HI Jakarta. Mereka membawa lilin bendera merah putih dan poster bertuliskan "Peace with Heart", damai dengan hati. Di tengah keramaian, lagu Rayuan Pulau Kelapa bergema lembut dari pengeras suara, disusul doa lintas agama yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dari berbagai keyakinan. Indonesia malam itu bukan sekadar negara. Ia menjelma menjadi simbol kemanusiaan. Aksi solidaritas dari ujung ke ujung negeri di Aceh. Ribuan pelajar dan santri berkumpul di Masjid Raya Baitur Rahman, menyalakan lilin sambil membaca doa untuk perdamaian dunia. Di Yogyakarta, seniman muda menggelar pameran bertajuk Cahaya dari Timur, menampilkan lukisan-lukisan yang menggambarkan perjuangan diplomasi Indonesia. Sementara di Bali, turis asing ikut berpartisipasi dalam konser amal Harmony for Humanity yang diinisiasi oleh musisi lokal dan diaspora Indonesia. Di Bandung, tempat asal Rina sang relawan, ribuan warga turun ke jalan membawa spanduk besar bertuliskan, "Kemanusiaan tak punya batas. Terima kasih Indonesia." Bahkan masyarakat di desa-desa terpencil pun mengadakan tahlilan dan doa bersama.
mempersembahkan rasa syukur bahwa bangsa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar politik, perdamaian sejati. Ledakan emosi di media sosial di dunia digital. Game kebanggaan itu tak kalah dahsyat. Tagar Indonesia for Peace dan Bangga Jadi Indonesia menduduki peringkat teratas di seluruh platform. Video pidato Presiden dan aksi Retno Marsudi di Sharm el-Sheikh ditonton jutaan kali di YouTube dan TikTok influencer, seniman, dan pelajar ramai-ramai membuat konten kreatif bertema solidaritas. Ada yang mengubah lagu Garuda di Dadaku menjadi versi perdamaian. Ada pula yang membuat mural digital dengan tulisan Hati Indonesia untuk Dunia. Bahkan para gamer pun ikut membuat virtual peace, rally di dunia maya, menandakan bahwa semangat itu menembus generasi dan batas ruang. Kebanggaan yang menyatukan Presiden Republik Indonesia akhirnya menyampaikan pidato khusus yang disiarkan langsung ke seluruh negeri. Dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, "Inilah kekuatan bangsa yang berlandaskan hati nurani. Kita tidak berperang, tapi kita menang, karena kita memenangkan kemanusiaan." Pidato itu membuat jutaan rakyat menitikkan air mata. Di rumah-rumah, keluarga menonton bersama sambil menggenggam tangan. Di kafe-kafe, orang-orang berdiri menatap layar lalu bertepuk tangan spontan. Dan di sekolah-sekolah, guru menceritakan kepada murid-murid bagaimana bangsa mereka kini menjadi contoh bagi dunia. Seni dan budaya turut bergerak. Para seniman Indonesia segera merespons momen bersejarah ini dengan karya. Komposer Eddie MS mengumumkan proyek orkestra Nada Perdamaian yang akan menampilkan kolaborasi musisi dari Indonesia, Mesir, dan Palestina. Film dokumenter Diplomasi dari Hati mulai diproduksi, menyoroti perjalanan Retno Marsudi, Letkol Rahmat, dan Rina dalam misi kemanusiaan. Di media sosial, penyair dan pelukis mengunggah karya dengan tema serupa. Seorang penyair muda menulis bait yang menjadi viral. Jika dunia beku oleh kebencian, biarlah Indonesia jadi hangatnya kemanusiaan. Suara dari rakyat kecil di pasar tradisional. Ibu-ibu berdiskusi hangat sambil menonton berita. "Bangga ya, Bu. Negara kita bukan cuma besar, tapi juga baik," kata seorang pedagang sayur. Anak-anak kecil menirukan gaya pidato Presiden di halaman sekolah. Dengan kalimat sederhana, "Kita harus baik, karena Indonesia baik." Kebanggaan itu bukan kesombongan. Ia hadir sebagai cerminan rasa syukur bahwa bangsa yang pernah dijajah kini menjelma menjadi penjaga perdamaian dunia. Gaung dari hati yang sama malam-malam di seluruh Indonesia kini dipenuhi lagu dan doa. Di langit kota-kota besar, kembang api menyala bukan untuk kemenangan perang, tapi untuk kemenangan nurani. Dan di setiap hati rakyat, muncul keyakinan baru bahwa keberanian terbesar sebuah bangsa bukan diukur dari kekuatan militernya, tetapi dari keberanian untuk berbuat baik. Presiden menutup pidatonya malam itu dengan kalimat yang kemudian menjadi semboyan nasional baru. "Selama kita berpegang pada hati nurani, Indonesia akan selalu bersinar, bukan karena ingin dilihat dunia, tapi karena ingin menerangi dunia." Dan di seluruh pelosok negeri, dari pegunungan Papua hingga pantai Aceh, gema itu terdengar sama. Indonesia tak lagi hanya dikenal karena luasnya tanah dan banyaknya pulau, tetapi karena keluasan hatinya. Langit New York berwarna keperakan ketika bendera merah putih berkibar di depan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari itu, Dewan Umum PBB mengesahkan resolusi baru, Humanity First Global Framework, sebuah dokumen yang menegaskan nilai kemanusiaan sebagai inti dari kebijakan dunia. Dan di bagian awal resolusi itu, tertulis kalimat sederhana namun bersejarah, terinspirasi oleh inisiatif moral Republik Indonesia. Dunia akhirnya mengakui, Indonesia bukan hanya kekuatan ekonomi yang tumbuh pesat, tetapi juga kekuatan moral global yang mempersatukan bangsa-bangsa di tengah perpecahan. Dari timur, cahaya itu datang. Para pemimpin dunia berkumpul di aula besar PBB untuk menghadiri sesi pembukaan Forum Humanity First yang dipimpin Indonesia. Retno Marsudi kini menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk diplomasi kemanusiaan, berdiri di podium mengenakan kebaya modern berwarna biru laut. Di hadapannya puluhan bendera negara berkibar sejajar. Ia membuka pidatonya dengan tenang. "Indonesia tidak datang untuk menggurui. Kami datang untuk berbagi cara berpikir bahwa keadilan, kasih, dan perdamaian bisa tumbuh dari keberanian untuk memahami." Ruang sidang berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Dunia tahu perempuan dari timur ini telah menjadi simbol diplomasi yang beradab.
negara-negara mengikuti jejak Indonesia, gelombang perubahan mulai terasa. Negara-negara di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin mulai meniru pendekatan diplomasi Indonesia, diplomasi dengan hati. The Department mengirim utusan bukan untuk menekan, tetapi untuk mendengarkan. Bukan untuk mendikte, tetapi untuk mencari jalan tengah. Bahkan negara-negara besar yang selama ini terjebak dalam rivalitas politik mulai mengadopsi model Jakarta Approach, mengutamakan empati, budaya, dan nilai kemanusiaan dalam setiap perundingan. Sebuah editorial di The Washington Post menulis, Indonesia tidak hanya memimpin dengan kebijakan, tetapi dengan hati nurani. Dunia mengikuti bukan karena takut, tetapi karena percaya. Kekuatan yang tak perlu menakutkan sementara banyak negara membangun kekuatan lewat senjata dan aliansi, Indonesia membangun kekuatan moral lewat dialog, solidaritas, dan kemanusiaan. Kekuatan itu tidak menakutkan siapapun, justru menenangkan. TNI terus berperan dalam misi perdamaian PBB, bukan sebagai pasukan perang, melainkan penjaga kehidupan. Letnan Kolonel Rahmat kini memimpin pasukan gabungan di Gaza yang mengawasi jalannya perjanjian damai. Di radio komunikasi, ia sering berkata kepada anggotanya, "Ingat, tugas kita bukan melindungi wilayah, tapi melindungi manusia." Kata-kata itu menjadi semboyan resmi pasukan penjaga perdamaian PBB Asia. Budaya dan kemanusiaan menjadi daya tarik baru di dalam negeri. Diplomasi moral itu melahirkan kebanggaan baru. Universitas-universitas di seluruh dunia membuka program studi bertajuk Indonesian Model of Ethical Diplomacy. Sementara di Jakarta berdiri Museum Perdamaian Dunia yang menampilkan perjalanan bangsa dari perjuangan kemerdekaan hingga menjadi pelopor perdamaian global. Karya seni, film dan musik Indonesia kini menggema di panggung internasional. Sutradara muda Indonesia memenangkan penghargaan di Cannes lewat film dokumenter Peace Begins Here, kisah tentang Rina, sang relawan kemanusiaan dari Bandung. Dunia tersentuh, dan untuk pertama kalinya, diplomasi, seni, dan moralitas menyatu dalam satu narasi. Indonesia adalah jantung kemanusiaan dunia. Pesan dari Presiden dalam pidato peringatan 1 tahun gencatan senjata, Presiden Indonesia kembali berbicara di depan rakyat dan dunia. Kita bukan negara sempurna, tapi kita berusaha menjadi negara yang membuat dunia lebih manusiawi. Itulah arti sejati kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa. Bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi berani memperjuangkan kebebasan bagi semua manusia. Pidato itu disiarkan serentak di 60 negara. Dan ketika kamera menyorot wajah-wajah pendengar di berbagai belahan dunia, dari anak-anak sekolah di Gaza hingga diplomat di Jenewa, semuanya tersenyum dengan rasa hormat yang sama, rasa percaya pada Indonesia. Dari Nusantara untuk dunia kini, di setiap sidang internasional, setiap pertemuan PBB, dan setiap forum kemanusiaan, selalu ada kalimat yang diucapkan dengan bangga oleh banyak pemimpin dunia. Let's follow the Indonesia way. Dunia yang dulu dipenuhi konflik kini mulai menemukan harmoni baru. Bukan karena kekuatan militer atau ekonomi, tetapi karena gelombang kebaikan yang dimulai dari satu bangsa di Asia Tenggara, Jakarta, yang dulu hanya dikenal sebagai kota tropis yang padat dan penuh kehidupan, kini disebut sebagai ibu kota perdamaian dunia. Dan dari sana, semangat itu terus mengalir, menembus batas, bahasa, dan kepercayaan. Narasi besar umat manusia berubah, dan di akhir sejarah baru itu tertulis kalimat sederhana yang menjadi penutup abadi. Dari Nusantara untuk dunia, perdamaian dimulai di sini.